Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang public speaking. Nah, pada public speaking kali ini saya akan menjelaskan tentang fobia public speaking. Nah, fobia pada public speaking ini saling keterkaitan dengan demam panggung. Nah, pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 saya akan menjelaskan apa yang telah dipresentasikan oleh kelompok 2. Nah, jadi saya akan menjelaskan apa sih demam panggung itu. Jadi demam panggung adalah perasaan cemas atau resah yang muncul ketika seseorang berbicara di depan halayak umum. Istilah ini berasal dari dua kata, yaitu demam yang berarti gangguan pada fisik, dan panggung yaitu tempat untuk pertunjukan pada public speaker. Nah, akibatnya apa sih? Jadi akibatnya seseorang itu bisa kehilangan konsentrasi, lupa pada materi, sehingga dalam penyampaiannya kurang maksimal. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan ciri-ciri gejala fisik pada demam panggung. Yang pertama yaitu detak jantung cepat. Nah, mungkin teman-teman sudah merasakan bagaimana ketika kita ingin berbicara, kita mengalami detak jantung yang begitu cepat. Hal itu sangat wajar ya teman-teman, tapi kita harus mengendalikannya dengan baik agar kita tidak terjadi problem pada saat kita public speaking. Yang kedua yaitu lutut gemetar. Mungkin teman-teman pernah merasakan, saya sendiri pun pernah merasakan hal itu. Dan hal itu harus kita lawan dengan kata-kata atau dengan perasaan positive affirmation. Kita harus bisa begitu. Kemudian suara bergemetar. Nah, biasanya teman-teman melihat ya, ketika kita public speaking ada saja tuh yang mulut ini bergetar. Nah, itu adalah contoh dari ciri-ciri pada demam panggung pada fisik. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada mules atau mual gitu ya. Ketika kita ingin berbicara di depan banyak orang, biasanya kita terjadi mules gitu ya, ingin ke WC ataupun mual begitu ya. Nah, pada public speaking ini juga memiliki gejala setiap orang memiliki gejala yang berbeda-beda. Kemudian ada hiperventilasi. Nah, hiperventilasi itu biasanya bernapas yang tidak beraturan gitu. Nah, pemakalah pada kali ini memberikan triks atau teknik ketika kita terjadi gejala fisik ini, yang kita harus lakukan yaitu 4-4-4. 4 menarik nafas, 4 menahan nafas, dan 4 detik yaitu untuk mengeluarkan nafas tersebut. Nah, mungkin itu bisa teman-teman lakukan ya. Kemudian yaitu mata berair atau hidung berair. Mungkin ini teman-teman sudah merasakan ya, dan bagaimana cara mengatasinya nanti kita akan bahas. Kemudian ada juga ciri-ciri gejala pada mental. Nah, biasanya pada public speaker mengalami pengulangan kalimat atau kata. Nah, mungkin pada public speaker ini bingung atau merasakan kegugupan, sehingga kata-kata yang speaker ini katakan itu bisa jadi berulang-ulang. Kemudian itu lupa ingatan. Nah, materi yang kita hafalin nih itu bisa jadi hilang seketika ketika kita tidak bisa mengontrol gejala public speaking ini pada mental. Kemudian itu kekacauan berpikir atau pikiran tersumbat. Kemudian selanjutnya itu ada ciri-ciri gejala pada emosional, itu takut tampil. Nah, ada sebagian orang yang memiliki
ketakutan pada public speaking. Mereka itu tidak bisa menahan atau tidak bisa melawan ketakutan pada public speaking. Nah, hal ini kita harus hindarin, kita harus lawan. Kemudian yang selanjutnya yaitu rasa tidak mampu. Selanjutnya itu kehilangan kendali. Kemudian itu ada malu dan panik, dan gejala saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, jadi gejala tersebut saling mempengaruhi ya teman-teman. Kemudian cara mengatasi pada fobia demam panggung ini. Yang pertama itu ada persiapan mental. Nah, kita harus persiapan maksimal. Kita harus mempersiapkan secara maksimal apa yang kita akan bicarakan di depan banyak orang, terutama materi, mental, itu harus kita kuasai terlebih dahulu. Kemudian berlatih berulang-ulang. Hal itu mungkin teman-teman sudah melakukan, tetapi ketika di depan panggung gitu ya, ada saja noise atau problem ketika kita public speaking, dan hal itu harus kita lawan dan menyadari kegugupan yang normal adalah suatu yang normal. Jadi kegugupan itu adalah suatu yang normal, semua orang itu merasakan kegugupan. Jadi kita harus melawannya. Kemudian jangan memaksakan kesempurnaan, karena kita hanya makhluk biasa yang luput dari kesempurnaan. Kita harus tampil apa adanya, bukan berarti kita tidak mempersiapkan, tapi kita harus mempersiapkan, tapi kita harus serahkan ini kepada Allah gitu, karena kesempurnaan itu bukan milik kita. Ada positive self talk, itu afirmasi positif kepada diri kita, kemudian fokus pada pesan bukan pada diri sendiri. Nah, mungkin hanya sekian dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.